Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Faradila Fauzidatul Muharramah dan saya Binti Adinda Zahro. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori dan tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud memiliki pengaruh besar dalam psikologi perkembangan karena menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana kepribadian manusia dibentuk sejak masa kanak-kanak. Freud mengusulkan bahwa perkembangan manusia berjalan melalui tahapan-tahapan psikoseksual yang melibatkan dorongan atau energi libido yang berfokus pada area tubuh tertentu pada setiap tahapnya. Menurut Freud, setiap tahap ini membawa tantangan atau konflik spesifik yang harus diselesaikan untuk memastikan perkembangan yang sehat. Jika konflik ini tidak terselesaikan atau mengalami hambatan yang disebut juga dengan fiksasi, seseorang mungkin mengembangkan perilaku atau sifat yang menetap hingga dewasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, konsep dasar teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, fase-fase perkembangan individu didorong oleh energi psikis yang disebut libido. Libido ini merupakan energi yang bersifat seksual atau secara luas diartikan sebagai dorongan kehidupan dan sudah ada sejak bayi. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan berfungsinya dorongan-dorongan tersebut pada daerah tubuh tertentu. Sejalan dengan perkembangan psikoseksual, berkembang pula struktur kepribadian id, ego, dan superego. Pengertian seksualitas dalam psikoanalisa Freud mempunyai arti yang luas. Seksualitas bukan hanya hubungan organ genital di masa dewasa, melainkan juga segala kegiatan seperti menyusu, mengisap, buang air kecil, dan makan. Kegiatan seksualitas yang demikian sudah terjadi sejak masa kanak-kanak. Selain itu, seksualitas dalam psikoanalisa dapat juga berarti cinta dan hubungan dengan orang lain. Cinta dan hubungan dengan orang lain ini merupakan pemenuhan libido pada masa kanak-kanak dan ditujukan kepada ibu dan bapak. Tahap perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap oral. Tahap oral pada masa bayi merupakan tahap pertama dalam teori perkembangan psikoseksual. Pada fase ini, bayi merasakan kepuasan melalui aktivitas yang melibatkan mulut, seperti mengisap dan menyusu. Aktivitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi bayi. Kepuasan yang didapatkan dari kegiatan oral membantu bayi merasa tenang. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam perkembangan awal anak. Ketergantungan ini bisa berlanjut jika proses menyapih, menghentikan pemberian ASI atau susu dilakukan secara tidak tepat. Menyapih yang terlalu dini dapat membuat bayi merasa kehilangan kepuasan, yang berpotensi menyebabkan kerinduan pada kepuasan oral, seperti menggigit dan mengisap di kemudian hari. Hal ini bisa membentuk sifat pesimis atau agresif. Sebaliknya, menyapih yang terlambat juga bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian bayi. Kepuasan oral yang terlalu lama dapat membuat individu cenderung optimis atau terlalu bergantung pada orang lain. Menurut Freud, fiksasi pada fase oral dapat menyebabkan perilaku ketergantungan di masa dewasa, seperti merokok, makan berlebihan, atau menggigit kuku. Yang kedua ada tahap anal. Pada tahap kedua ini, fokus utama libido terletak pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama yang dihadapi anak adalah pelatihan toilet atau toilet training, di mana mereka belajar untuk mengendalikan kebutuhan fisiologis mereka. Keberhasilan dalam fase ini bergantung pada pendekatan orang tua
Pujian dan penghargaan dapat mendorong rasa prestasi dan kemandirian. Fiksasi dalam tahap ini dapat mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Jika orang tua terlalu keras dalam toilet training, anak mungkin mengalami fiksasi anal retentif yang bisa membuatnya menjadi perfeksionis dan keras kepala. Sebaliknya, jika toilet training terlalu longgar atau kurang diarahkan, anak akan mengalami fiksasi anal ekspulsif, yaitu ditandai dengan sifatnya. Pada tahap ketiga ada tahap palik. Pada tahap ini, fokus utama libido terletak pada alat kelamin dan anak mulai menyadari perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mengalami kompleks Oedipus di mana mereka merasa cemburu terhadap ayah dan ingin mendapatkan kasih sayang ibu. Sebaliknya, anak perempuan mengalami kompleks Elektra. Jika konflik pada fase ini tidak diselesaikan dengan baik, dapat menyebabkan fiksasi yang berdampak negatif pada hubungan interpersonal di masa dewasa nanti. Yang keempat ada tahap laten. Pada tahap ini, anak-anak menekan impuls seksual dan mengalihkan energi mereka ke pengembangan keterampilan sosial, atletik, dan intelektual. Tahap ini juga penting untuk pembentukan superego, di mana anak belajar norma sosial dan moral dari orang tua. Fiksasi pada tahap ini dapat menyebabkan kesulitan dalam hubungan sosial di masa dewasa, seperti ketidakmampuan untuk membangun kedekatan emosional atau berkolaborasi dengan orang lain. Yang kelima, tahap genital. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan biokimia dan fisiologis yang memicu perkembangan seksual. Impuls seksual mulai diarahkan kepada objek di luar diri, seperti hubungan romantis dan karir, yang menggantikan fokus narsistik pada diri sendiri. Individu yang berhasil melewati tahap ini dapat membangun hubungan yang sehat dan bermakna, sementara ketidakmampuan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal dengan stabil. Fiksasi ini berakar dari konflik yang tidak terselesaikan pada tahap sebelumnya yang mempengaruhi perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Berikutnya ada kritik dan penerimaan teori Freud. Yang pertama, kritik. Teori psikoseksual Freud, meskipun sangat berpengaruh dalam bidang psikologi awal, telah banyak dikritik dari perspektif modern. Kritik terhadap teori ini umumnya mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, kurangnya bukti empiris. Teori psikoseksual Freud didasarkan pada observasi kasus-kasus klinis tertentu dan tidak memiliki basis ilmiah yang kuat. Metode penilaian Freud terutama menggunakan studi kasus dan interpretasi subjektif yang dianggap kurang valid secara ilmiah. Banyak peneliti modern menilai bahwa teori ini tidak dapat diuji secara empiris atau diukur, yang membuatnya sulit untuk dibuktikan atau disangkal secara ilmiah. Yang kedua, terbatas pada populasi spesifik. Sebagian besar data Freud berasal dari pengalaman dengan pasien Eropa kelas menengah awal pada abad ke-20. Kritik mengemukakan bahwa populasi ini terlalu terbatas dan tidak mencakup spektrum sosial, budaya, atau etnis yang beragam. Konsep seperti kompleks Oedipus juga dinilai sangat dipengaruhi oleh budaya Eropa pada masa itu, sehingga kurang relevan atau berlaku secara universal. Yang ketiga, terlalu fokus pada seksualitas dan tahapan seksual awal. Teori Freud dinilai terlalu menekankan pada seksualitas dalam perkembangan manusia. Freud menganggap pengalaman seksual awal sebagai faktor penentu utama dalam perkembangan kepribadian dan neurosis. Padahal, pandangan modern melihat perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk lingkungan sosial, pendidikan, dan faktor biologis. Yang keempat, mengabaikan faktor lingkungan dan sosial.
Teori Freud lebih fokus pada dorongan internal dan konflik dalam diri individu, sementara pengaruh eksternal seperti lingkungan, pengasuhan, dan sosial kurang diperhatikan. Pendekatan modern seperti teori perkembangan Erikson lebih memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan yang diyakini lebih berperan dalam perkembangan psikologis. Yang kelima, interpretasi subjektif. Teori Freud sangat bergantung pada interpretasi subjektif terhadap perilaku dan pengalaman seseorang, yang membuatnya sulit diverifikasi secara objektif. Konsep-konsep seperti fiksasi, kompleks Oedipus, dan dorongan libido tidak dapat diamati secara langsung, dan penafsiran Freud cenderung subjektif. Yang keenam, kurang relevan dalam konteks psikologi modern. Beberapa ahli menganggap teori Freud sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan temuan-temuan dalam psikologi modern, seperti psikologi kognitif atau neuropsikologi. Metode Freud dianggap tidak mampu menjelaskan secara akurat kondisi-kondisi psikologis berdasarkan pemahaman modern tentang otak dan perilaku. Yang terakhir, masalah etika dalam terapi. Beberapa teknik Freud seperti asosiasi bebas dan interpretasi mimpi dikritik karena membuka ruang manipulasi dan membuat pasien terlalu bergantung pada terapis. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip modern psikoterapi yang mengedepankan kemandirian pasien dan bukti empiris dalam proses terapi. Secara keseluruhan, meskipun teori psikoseksual Freud telah memberikan kontribusi penting dalam sejarah psikologi, banyak psikolog dan peneliti modern melihatnya sebagai lebih cocok untuk pemahaman awal tentang psikologi dibandingkan panduan dalam penelitian atau praktik klinis kontemporer. Selanjutnya, penerimaan dan pengaruh teori Freud dalam psikologi. Teori Sigmund Freud memberikan kontribusi besar dalam psikologi, khususnya dalam psikoanalisis dan psikoterapi. Beberapa pengaruh utama teori Freud meliputi: yang pertama, dasar psikoanalisis. Freud adalah pendiri psikoanalisis, mengembangkan konsep-konsep seperti alam bawah sadar, resepsi, dan konflik intrapsikis yang mendasari terapi psikodinamik. Yang kedua, ada pengaruh terapi bicara. Freud mempelopori terapi bicara yang menjadi dasar terapi modern seperti terapi kognitif dan perilaku. Yang ketiga, ada alam bawah sadar. Freud menerapkan peran alam bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dan pemikiran yang berkontribusi pada teori mekanisme pertahanan diri. Keempat, ada struktur kepribadian. Model id, ego, dan superego Freud menjadi dasar untuk memahami konflik internal individu. 5. Ada mekanisme pertahanan. Konsep mekanisme pertahanan seperti resepsi dan proyeksi tetap relevan dalam psikologi modern. Yang keenam, ada psikoterapi jangka panjang. Freud memperkenalkan gagasan terapi jangka panjang untuk mengeksplorasi pengalaman masa lalu. Yang ketujuh, ada inspirasi untuk teori lain. Teori Freud menginspirasi pendekatan lain termasuk teori Jung, Adler, dan Erikson, serta pendekatan humanistik dan kognitif behavioral. Dan yang terakhir, ada pengaruh budaya dan filosofis. Ide-ide Freud mempengaruhi filsafat, seni, sastra, dan cara orang memahami perilaku manusia. Meskipun beberapa teorinya kini dianggap ketinggalan, pengaruh Freud tetap besar dalam membentuk dasar psikoterapi dan konsep psikologi modern. Kesimpulan dari teori psikoseksual Sigmund Freud adalah bahwa kepribadian dan perilaku seseorang terbentuk dari pengalaman masa kanak-kanak dan perkembangannya melalui 5 tahap kehidupan, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap palik, tahap laten, dan tahap genital. Teori psikoseksual Freud juga menyatakan bahwa konflik dan trauma yang tidak terselesaikan selama tahap-tahap awal dapat menyebabkan masalah psikologis di masa dewasa. Teori ini kontroversial dan telah menjadi sasaran kritik dan revisi selama bertahun-tahun. Sekian pemaparan